ada kepala sekolah, kepala madrasah yang ingin membuat kurikulum, kita harus fasilitasi, kita harus bimbing, Bapak Ibu. Nah, disinilah perlunya kita memahami regulasi-regulasi. Jadi kalau dulu jadi guru, kita nggak perlulah regulasi kita hafal. Tidak pula kita kemana-mana bawa regulasi kita copy atau kita download dan sebagainya. Tapi ketika kita jadi pengawas, maka kita perlu ya kita perlu semua regulasi yang berkenaan dengan supervisi akademik, yang berkenaan dengan kurikulum kita harus tahu, ya. Setidaknya ketika guru bicara tentang standar proses, kita tahu bagaimana kita mengajarkan guru tentang proses pembelajaran. Seperti itu. Nah, selanjutnya berkaitan dengan perencanaan pembelajaran. Yang tadinya saya sudah singgung-singgung juga berkaitan dengan RPP tadi. Ini jangan sampai nanti pengawas ya nggak bisa ngajarin membuat RPP. Ini jangan sampai ini namanya pengawas gagal ya. Kalau seandainya tidak bisa mengajari RPP. Dulu saya pernah ya, ada binaan saya dulu. Kalau saya supervisi ke sekolah, kebetulan saya pengawas madrasah dan pengawas PAI waktu itu. Saya ke sekolah waktu itu, guru PAI. Guru PAI itu datang alasannya ada aja. Inilah ngobrol itulah segala macam. Tapi akhirnya dia jadi pengawas, bukan pengawas agama, tapi dia pengawas umum seperti itu. Ketika dia jadi pengawas umum, ya resikonya dilecehkan sama binaannya, sama sekolah binaannya. Kenapa? Karena dia tidak mahir dalam rangka memberikan fasilitas pembimbingan perencanaan pembelajaran. Karena dia nggak pernah bikin itu, ya. Nah, ada juga yang ketika melakukan ya ini, saya ada pertanyaan gini. Saya pernah itu Bu ya, terima telepon ya, ada pengawas yang satu jam saya harus memberikan diklat kepada pengawas ya yang mau melakukan pembimbingan kepada saya telepon ya, bagaimana membuat PowerPoint dan ini. Nah ini jangan sampai seperti itu ya Ibu. Kalau mau kalau mau melakukan pembimbingan jauh-jauh hari lah ya, jauh-jauh hari kita sudah eh, apa namanya boleh lah kalau model saya dan sebagainya tidak jadi masalah itu jauh-jauh hari. Jangan pas kita sudah berhadapan dengan guru barulah saya dapat pertanyaan gini. Seperti itu. Nah ini jangan sampai nih, ini pengalamannya kayak begini jangan sampai terulang kembali ya. Kemudian juga berkaitan dengan evaluasi pembelajaran yang tadi saya juga sudah sebut-sebut itu, ya. Jangan sampai pengawas nggak ngerti instrumen penilaian. Jangan sampai pengawas itu tidak ngerti penilaian sikap, penilaian kognitif, afektif, dan sebagainya. Ini jangan sampai pengawas itu nggak ngerti. Langkah maju. Kalau perlu dua langkah lebih maju. Itu kaitannya dengan standar penilaian. Kemudian pengelolaan kelas. Bapak Ibu, kan nanti kita sering itu nanti kalau sudah jadi pengawas, nanti kita mungkin sering barangkali nanti kita tidak ada hari tanpa masuk kelas kalau binaannya banyak. Terutama di daerah-daerah, saya pernah juga ke daerah Riau itu ya. Daerah Riau binaannya itu. Ya, daerah itu ini ya apa namanya jauh-jauh begitu. Jadi kalau mau melakukan supervisi itu jauh harus naik speedboat. Bahkan Pama ada pengawas yang di Maluku Utara itu ya dia harus naik speedboat seperti itu. Kalau DKI barangkali kendalanya sih hanya macet aja sih kayaknya kalau di DKI. Jadi tapi kalau di daerah itu cukup jauh seperti itu. Nah,
Biasanya kalau sudah masuk kelas, guru itu kan sudah capek. Kadang-kadang RPP-nya dengan apa yang disampaikan sudah berbeda. Pengawas, satu hal lagi ya Bapak Ibu, guru-guru sekarang, ini guru-guru yang baru nih, lulusan-lulusan yang belakangan-belakangan sekarang ini pedagogiknya masih kurang. Tolong nanti Bapak Ibu jadi pengawas ini tolong dibenahi itu. Pedagogik guru kan itu pedagogiknya. Jangan sampai nanti yang diajarkan hanya kognitifnya aja, tapi pedagogiknya tidak kelihatan. Nah, ini tugas pengawas ya. Kemudian pelaksanaan pembelajaran ini ruang lingkup kita. Nah, nantinya kita juga akan melihat benar ya kiosnya ada berapa, kekayaannya ada berapa. Jadi cerita itu eranya saya itu zaman dulu ya. Teman saya jadi guru matematik biasanya seperti itu cerita seperti itu. Nah, Bapak Ibu nanti desainnya benar atau tidak ini apa namanya contoh. Jangan ngajar ini ya, ngajar ngajar agama, tapi contohnya juga kemana-mana, ya. Contohnya nggak jelas. Saya pernah dapat curhat dari ini juga dari segi konten guru agama ini, terutama yang ada di MI ya, yang ada di MI, yang ada di RA, Bapak Ibu yang bertugas di sana, kalau diperhatikan, guru-guru yang ada di MI, yang ada di RA, dia mengajarkan konsep, ya. Tolong diperhatikan benar-benar, jangan sampai nanti konsepnya salah. Seperti ini. Maka pengawaslah yang akan membenahi hal yang seperti itu. Nah, itu kaitannya dengan pelaksanaan pembelajaran. Nah, lingkup yang selanjutnya adalah penelitian tindakan. Seperti itu. Dan itu Bapak Ibu juga melakukan pembimbingan dan seterusnya. Seperti itu. Ya. Nah, ini juga jangan sampai pengawas nggak ngerti. Kita akan langsung ke ini ya Bapak Ibu, setelah kita tahu ruang lingkupnya, maka biasanya sebelum kita melakukan supervisi, kita harus membuat perencanaan program supervisi. Tadi kita datang ke madrasah, jangan by intuisi, tapi berdasarkan program yang kita buat. Kenapa kita membuat program? Kenapa kita membuat perencanaan? Karena ada manfaat dari perencanaan itu. Perencanaan sebagai pedoman kita bekerja sampai bekerja berdasarkan intuisi, berdasarkan perasaan, tetapi berdasarkan pedoman program yang sudah kita buat. Seperti itu. Kemudian juga kita samakan persepsi kita dengan warga sekolah atau warga madrasah tentang program kita. Jadi jangan sampai kita overlap dengan kepala madrasah atau kepala sekolah seperti itu, ya Bapak Ibu. Karena kita tahu kepala sekolah, kepala madrasah punya kompetensi supervisi. Makanya jangan sampai overlap dengan pelaksanaan supervisi yang sudah dilakukan oleh kepala. Seperti itu. Selain itu, kita bikin program adalah untuk menghemat dan efektivitas penggunaan sumber daya sekolah yang ada, ya baik dari segi tenaga, waktu, dan biaya.
Itu diantaranya. Oke. Nah, setelah kita membuat perencanaan, tentu saja kita ingin melakukan supervisi. Tapi pakai metode apa sih kita melakukan supervisi? Nah, biasanya Bapak Ibu kan sering tuh ketemu dengan pengawas melakukan monitoring pada saat kita ya, Bapak Ibu ya, ketika ya. Nah, nanti ketika kita jadi pengawas, kita juga melakukan monitoring seperti itu. Kita juga melakukan evaluasi. Kita juga melakukan forum diskusi FGD ya. Kita juga bisa menggunakan workshop sebagai kita juga bisa menggunakan Delphi ya, itu sebagai metode yang kita pakai. Tapi yang kali kita pakai biasanya monitoring ya, biasanya kita selalu pakai di awal tahun ajaran baru biasanya kita melakukan monitoring kegiatan penerimaan murid baru biasanya seperti itu. Nah, itu di awal-awal biasanya kita melakukan penjaringan informasi mengenai administrasi siswa, pendidikan, biasanya tenaga teknis ada dan biasanya kita melakukan monitoring biasanya seperti itu. Sehingga kita nanti bisa memetakan sebenarnya guru kita ada berapa, di kampusnya berapa dan seterusnya. Sehingga kita bisa memberikan fasilitas supervisi. Nah, setelah itu di awal tahun biasanya di bulan Juli ya, Bapak Ibu ya melakukan monitoring tentang administrasi ya. Biasanya di bulan Juli. Atau juga pertengahan Agustus ya, Bapak Ibu melakukan monitoring biasanya seperti itu ya. Jangan langsung di bulan Agustus sudah masuk kelas ya Bapak Ibu. Gurunya belum belum apa-apa karena gurunya kan nanti masih mempersiapkan siswa. Biasanya kan di bulan Juli itu masih ospek ya, masih orientasi pengenalan lingkungan, wawasan wiyatawan dalam siswa yang ada di situ. Pengenalan lingkungan ya oleh siswa atau juga mungkin ada guru baru yang itu atau siswa baru. Atau juga mungkin ada program baru dari madrasah dan seterusnya. Maka kita lakukan monitoring kegiatan administrasi biasanya sih ya di awal-awal tahun ya Bapak Ibu. Jangan nanti monitoring administrasi di bulan Oktober atau September, jangan. Karena nanti Bapak Ibu ketika Bapak Ibu masuk kelas nanti di bulan September atau juga Oktober atau November. Nah, guru itu sudah posisi ngajarnya sudah ajak ya, biasanya sudah mantap di situ. Jadi kalau Bapak Ibu nanti mau masuk kelas, mau melihat proses pembelajarannya dalam rangka supervisi akademik, nanti di bulan September saja, di bulan September, Oktober, dan November. Seperti itu. Nah, nanti di Desember barulah kita melakukan evaluasi, ya, melakukan evaluasi seperti itu. Evaluasi terhadap kegiatan yang ada seperti itu. Kalau FGD, kapan kita lakukan? Kalau FGD boleh saja, kalau seandainya ada FGD berkaitan dengan RPP, boleh saja dilakukan di bulan Agustus. Saat guru-guru itu belum begitu sibuk atau di bulan Juli boleh saja. Tapi lihat dulu kan ada sekolah yang guru itu sangat terlibat dengan penerimaan siswa baru. Maka bulan Juli barangkali itu sangat sibuk. Seperti itu sebaiknya itu dimajukan di bulan Agustus. Itu sudah untuk kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan supervisi akademik. Nah, kalau seandainya metode Delphi bagaimana? Boleh saja Bapak Ibu mendampingi kepala dalam rangka mengembangkan membuat kurikulum.
seperti itu. Ya, Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu bisa mendampingi guru melakukan atau kepala madrasah melakukan penyusunan pengembangan kurikulum dalam rangka membuat SKP bukan SKP, istilahnya program, boleh ya, program madrasah dan sebagainya. Boleh saja kita menggunakan metode DIY seperti itu. Oke, kalau untuk workshop Bapak Ibu biasanya workshop yang sifatnya ada produk ya Bapak Ibu ya. Kita membimbing guru, membimbing kepala tapi ada produknya. Seperti kita membimbing RPP itu nanti ada produknya ya, produknya RPP. Kalau membimbing kepala, Mama, kita membimbing kepala penyusunan program, Mama itu penyusunan hasil program itu adalah merupakan produk. Jadi kita bisa menggunakan workshop atau lokakarya seperti itu. Oke. Baik, kita lanjut ya Bapak Ibu. Sekarang kita lanjut ke pendekatan supervisi akademik. Nah, dalam supervisi akademik itu ada yang langsung, ada yang tidak langsung ya. Ada yang kolaboratif seperti itu. Nah, kalau tadi saya katakan Bapak Ibu masuk kelas, itu kita melakukan supervisi yang langsung secara individu seperti itu. Boleh kita melakukan pendekatan langsung. Oke. Iya. Bapak Ibu kita lanjut ya. Ada yang tidak langsung. Biasanya kan ada juga yang melalui WA saat sekarang ya. Banyak juga. Kalau dulu eranya saya dulu pakai ini ya, pakai surat kalau mengundang guru-guru. Tapi pada saat sekarang mengundang guru-guru pakai WA itu sudah bisa. Atau juga mungkin ada kita memberikan fasilitas pembimbingan, fasilitas nasihat atau saran dan sebagainya melalui telepon, maka itu dikatakan melakukan supervisi tidak langsung. Kalau umpama kolaboratif antara langsung dan tidak langsung seperti itu. Oke. Nah, Bapak Ibu, dalam supervisi kita seringkali melakukan ya teknik supervisi. Ini keduanya bisa kita lakukan ini Ibu, ya dan Bapak. Jadi umpama kita seperti yang tadi saya katakan, kita masuk kelas biasanya kita menggunakan teknik supervisi individual. Kita melakukan observasi kelas seperti itu. Kita melakukan kunjungan antar kelas, ya. Biasanya kunjungan antar kelas itu kita pilih ya Bapak Ibu, ada guru yang memang dia piawai, dia menguasai bidang tertentu, umpama guru biologi atau juga guru bahasa Arab atau guru bahasa Inggris, dia memang menguasai. Kemudian guru-guru lainnya yang dia bisa menjadi sebagai model, ya dia sebagai model. Kemudian guru lainnya bisa memperhatikan cara dia mengajar, kemudian kita bisa melakukan kunjungan antar kelas yang seperti itu, ya. Kemudian setelah itu, ya, ada pertemuan individu. Pertemuan individu baik berkaitan dengan proses pembelajaran, kaitannya dengan pembimbingan secara individu, atau juga mungkin berkaitan dengan attitude dan sebagainya, silakan saja. Ya, ini bisa kita lakukan secara individual. Cuma satu hal ya Bapak Ibu, ketika guru itu curhat kepada kita harus menjadi peti mati. Jangan kita sebarluaskan kepada guru lain. Nah, itu ya. Sehingga guru jadi percaya kepada kita. Jangan sampai kita ibaratnya kalau bahasa Jakarta itu jadi mulut ember. Semuanya diceritain kepada pengawas lain, pada guru lain, ya, pada stakeholder tentang
kejelekan-kejelekan guru kita. Ini jangan sampai ya Bapak Ibu. Sejelek-jeleknya itu guru binaan kita. Kita harus bertanggung jawab membina guru itu. Ya, jangan kita sebarluaskan aib guru kita. Kita harus bina itu. Jangan sampai kita menjadi orang yang penyebar fitnah atau ghibah kepada guru yang memang kelakuannya mungkin ya dalam tanda kutip bahwa guru itu memang susah gitu ya dibina. Ya, nah hal yang seperti itu harus ini ya, itu jadi tanggung jawab kita. Ya, Bapak Ibu, pengalaman saya pernah juga ya punya guru ya, yang SK-nya SK guru, tapi ngajar olahraga, itu di sekolah umum. Nah itu saya panggil secara individual ya Bapak Ibu, saya panggil secara individual, saya tanyakan, Bapak mau jadi guru agama atau menjadi guru olahraga? Kalau mau jadi guru olahraga saya bantu jadi guru olahraga. Kalau mau jadi kepala sekolah saya bantu. Kalau mau jadi guru agama, ayo kita jadi guru agama sesuai dengan SK yang ada. Jangan sampai jadi jadi nilai setitik rusak susu sebelanga bagi kegiatan-kegiatan keagamaan di wilayah binaan. Saya bilang seperti itu. Nah, ketika kita melakukan pendekatan, baik saya datang ke sekolahnya atau dia datang ke kantor seperti itu, akhirnya guru itu ngerti. Nah, itu pasti nanti Bapak Ibu akan ketemu dengan guru-guru yang istilahnya membelelo ya, guru-guru yang mungkin dikasih tahu nggak ngerti, gitu. Dikasih pembinaan nggak ngerti gitu ya, sekali nggak ngerti. Pasti nanti ada guru-guru model kayak gitu. Tapi kita juga harus sabar, kita harus lakukan pendekatan. Nah, yang seperti itu ya, itu jangan kita umbar. Kalau seandainya kita, umpama kayak saya sekarang cerita seperti ini, saya tidak akan sebutkan siapa namanya, tempatnya di mana, gurunya stratanya apa, golongannya apa, dari mana, tidak saya sebarkan seperti itu. Tapi saya cerita ini sebagai pengalaman. Nanti Bapak Ibu juga akan nemui guru-guru model seperti itu, ya. Nah, juga tentang evaluasi diri. Evaluasi diri ini boleh saja ini dilakukan secara ini berkala, apakah setahun 3 kali, apakah setahun 4 kali, apakah setahun 2 kali evaluasi diri untuk dirinya, untuk gurunya, untuk diri guru itu sendiri. Instrumennya pengawas yang buat ya Bapak Ibu, pengawas yang buat. Apa sih yang diinginkan dari guru itu apakah dari segi kompetensinya, apakah yang kita ingin jaring, evaluasi dari segi seperti atau profesionalisme seperti itu, silakan saja ya. Kemudian yang kelompok, nah yang kelompok Bapak Ibu pasti nanti akan melakukan ini. Yang kelompok Bapak Ibu akan melakukan biasanya saya melakukan ini sebulan sekali ya Bapak Ibu, pertemuan rapat dinas. Biasanya kalau untuk ketika saya jadi ketua Pokjawa, saya sebulan sekali saya melakukan pertemuan atau rapat dinas seluruh pengawas yang ada seperti itu. Kalau dulu saya membawahi mulai dari pengawas TKSD sampai pengawas RA, SMA, MA seperti itu. Kalau sekarang barangkali sudah dibagi ya Bapak Ibu, ada pengawas TKSD sendiri, ada pengawas MTS, ada pengawas MA. Sekarang pengawasnya sekarang udah banyak seperti itu. Nah setelah itu mungkin saya ada juga rapat dengan dinas pendidikan, ada juga rapat dengan kepala kantor kota, atau mungkin kalau di daerah ada kabupaten juga seperti itu. Kemudian juga ada rapat dengan kanwil, kabid madrasah seperti itu. Itu biasanya kita menggunakan teknik kelompok seperti itu. Nah, ada juga yang setiap minggu saya juga ada pertemuan ya, ketika saya jadi kios dulu, saya ada pertemuan mingguan. Jadi setiap minggu kita ketemu hari Selasa biasanya dulu ya. Dulu saya ngambil hari Selasa. Ada juga kalau untuk
pengawas besar atau pengawas MA, MTS ya, hari Rabu seperti itu pertemuannya. Nah, boleh saja, silakan saja Bapak Ibu nanti tentukan. Nanti Bapak Ibu tentu saja nanti ketika jadi pengawas, jangan lupa ya Bapak Ibu soal dulu ke ini ya, ramah tamah dulu dengan ketua Pokjawas yang ada ya Bapak Ibu ya. Jadi jangan jalan sendiri ya, jalan sendiri ke madrasah, nanti ujung-ujung sampai ke madrasah belum paham ya. Tapi sebaiknya Bapak Ibu, walaupun kita pinter, walaupun kita dokter, walaupun kita sudah jam terbangnya udah golongannya tinggi, tetap aja Bapak Ibu dalam rangka kita jadi newcomers sebagai pendatang baru, sebaiknya Bapak Ibu ajaklah pengawas senior untuk datang ke wilayah dan memperkenalkan kita sebagai pengawas baru. Seperti itu. Iya. Syukur-syukur di forum rapat, Bapak Ibu, di forum rapat dengan guru-guru diperkenalkan seperti itu, atau juga diperkenalkan dengan kepala madrasah seperti itu. Jadi kita tidak tidak jalan sendiri gitu. Kemudian juga diskusi kelompok yang tadi saya katakan FGD, boleh saja. Kita menggunakan pendekatan teknik seperti itu, silakan. Ada diskusi kelompok, ada pelatihan, dan seterusnya, silakan. Karena nanti Bapak Ibu itu diminta untuk membuat program ya, Bapak Ibu diminta membuat program pelatihan terhadap guru. Itu nanti Bapak Ibu harus membuat program pelatihan, karena itu seperti itu. Ya. Nah, ini berkaitan dengan teknik supervisi akademik. Oke, Bapak Ibu, sekarang kita lanjut ke tujuan ya. Tujuan supervisi akademik ya. Tujuannya seperti tadi saya sudah katakan, bagaimana mengembangkan profesionalisme guru. Profesionalisme guru itu bukan hanya dia ada di kelas, tapi bagaimana dia bisa memanage kelas, mengelola kelas. Seperti tadi saya katakan, guru itu harus profesional di situ dalam mengelola kelasnya. Kemudian juga monitoring proses pembelajaran, ya. Kemudian kita lakukan juga pembinaan terhadap guru. Itu menjadi tanggung jawab kita. Kenapa kita melakukan supervisi akademik seperti itu? Kan seringkali ada pertanyaan, kenapa sih guru itu perlu disupervisi? Karena kita perlu juga mengingatkan, ya, perlu mengingatkan guru itu mengajar sesuai nggak dengan RPP-nya, sesuai nggak dengan langkah-langkah yang dia tulis dalam RPP-nya, sesuai nggak penilaiannya. Jangan-jangan penilaiannya dia buat soal sesuai keinginan dia pada saat itu, tidak dirancang dalam RPP yang seperti itu. Nah, kita sebagai pengawas harus teliti untuk melihat itu, melihat guru mulai di depan kelas, mulai dia masuk kelas sampai akhir kegiatan seperti itu. Nah, ini tujuan kita, bagaimana kita membantu guru agar guru itu profesional, agar guru itu efektif, efisien dalam proses pembelajaran, sehingga pembelajarannya bermutu. Kita lanjut ke pengelolaan supervisi, Bapak Ibu. Tadi saya sudah singgung juga, supervisi harus direncanakan. Jangan tanpa rencana kita lakukan supervisi, tapi kita harus merencanakan. Ada rencana, ada pelaksanaan, ada evaluasi, ada tindak lanjut. Bapak Ibu, rencana, pelaksanaan, evaluasi, semuanya ini harus dilakukan dan ada angka kreditnya. Jangan sampai kita tidak lakukan ini, Bapak Ibu, ya. Harus dilakukan seperti itu, ya. Jadi harus dilakukan karena dalam manajemen tiga serangkai ini memang harus dilakukan,
apapun kaitannya dalam manajemen, maka harus ada perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi atau penilaian seperti itu. Oke, Bapak Ibu, kita lanjut. Dalam pelaksanaan supervisi, ya. Dalam pelaksanaan supervisi, kita lihat, kita diminta untuk melakukan pemantauan standar isi, standar proses, standar penilaian yang tadinya saya katakan, ya. Kita harus lihat itu, apakah sudah benar standar isi yang diajarkan, apakah sudah benar kegiatan pembelajaran yang dilakukan, apakah bahan instrumen penilaiannya sudah benar. Kita harus pantau itu. Itu dalam pelaksanaan supervisi, ya. Nah, kalau seandainya ya dalam standar isi proses penilaian itu belum bagus atau juga belum sempurna benar dilakukan oleh guru, maka pengawas melakukan pembinaan, ya. Nah, di dalam pembinaan di sini ini jangan sampai guru merasa pengawas itu datangnya cuma setahun 2 kali pada saat EPTAM. Dia hanya monitoring atau pemantauan saja dari kejauhan. Dan dia tidak melakukan pembinaan, padahal pembinaan itu adalah tugas kita sebagai pengawas, seperti itu. Karena seringkali itu banyak curhat ya dari guru ketika saya di dalam kelas diklat ya, biasanya itu banyak juga curhat guru. Pengawas saya nggak pernah datang Bu, sudah 3 tahun. Itu ada Bu yang seperti itu, padahal adanya di Jawa Barat. Ada pengawas yang nggak pernah datang. Seperti itu. Bahkan di DKI sendiri ada juga yang pengawasnya mungkin relatif jarang. Seperti itu. Bisa saja terjadi. Mungkin karena daerahnya macet DKI. Bisa juga. Ya. Nah, ini tantangan bagi DKI. Kemudian setelah kita melakukan pembinaan, kita lakukan pembimbingan karena ini nilainya berbeda ya, Bapak Ibu. Pembimbingan dan latihan di sini ya. Kita harus rencanakan benar apakah guru itu perlu dilakukan pembimbingan dan latihan atau tidak. Apakah kita gunakan bentuknya workshop atau tidak. Seperti itu dalam bimbingan dan latihan. Ya. Kemudian setelah itu Bapak Ibu kan pengawas madrasah. Tapi kalau kemarin ya ada di DKI ada yang dari pengawas, ada dari guru umum ya, guru SMA ya. Pasti nanti dia jadi guru kalau tidak salah. Kalau umpama di sini semuanya ini dari pengawas madrasah ya. Jadi pengawas madrasah mungkin nanti jadi, makasih. Jadi pengawas madrasah. Nah, ketika Bapak Ibu menjadi pengawas madrasah, Bapak Ibu punya tugas menilai kinerja guru, ya, ketika melakukan pelaksanaan di kelas, ya. Oke. Sekarang kita perhatikan Bapak Ibu, ketika kita mau masuk kelas, ya. Ketika kita mau masuk kelas, kita ada pra-observasi ya. Bapak Ibu biasanya itu ada lembaran observasinya itu ya. Tapi dalam sesi ini saya tidak tampilkan karena sesinya hanya 2 jam ya. Nanti dalam praktek barangkali ya. Itu pra-observasi. Sebelum kita masuk kelas, kita tanyain dulu biasanya ada instrumen pertanyaan, apakah Bapak Ibu sudah siap untuk masuk kelas gitu. Materi apa yang Ibu Bapak akan sampaikan. Biasanya ada instrumen pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Biasanya di pra-observasi. Di dalam pra-observasi Bapak Ibu sebaiknya jangan di depan guru-guru lain ya. Sebaiknya kalau bisa, kalau ruangannya terbatas, mintalah di ruangan kepala sekolah ya, jangan di ruangan guru
eh, saya merasa kalau di ruangan guru itu kayak gaya instruksi. Nanti kalau guru itu salah dia akan merasa malu seperti itu. Juga ketika ada temuan-temuan nanti setelah kita observasi juga jangan di depan guru lain. Jangan di depan guru lain. Kita melakukan praobservasi atau pasca observasi. Jadi di ruang kepala sekolah gitu. Nah, di dalam ini kan ada fokusnya apa, kemudian menyepakati instrumen yang akan digunakan seperti itu. Itu di praobservasi. Kemudian di observasi kita melakukan pengamatan menggunakan instrumen yang sudah kita sepakati. Artinya kita sepakati untuk diri kita terutama ya. Tidak mesti kita minta sepakat kepada guru, Bapak Ibu ya. Ini kata sepakat di sini yang kita tentukan begitu ya. Jadi jangan umpama mentang-mentang kita mau supervisi kelas, kemudian instrumen pun kita kasih kepada guru itu. Apakah ini instrumen ini bisa saya nilai ibu bapak? Nggak mesti seperti itu juga sih. Kita pakailah instrumen, tapi tidak mesti kata sepakat di sini kita perlihatkan pada guru itu, tidak mesti seperti itu. Kemudian kita mencatat perilaku guru, perilaku siswa. Ketika kita observasi, Bapak Ibu, ketika kita melakukan observasi, kalau mungkin ada yang pernah ikut lesson study ya Bapak Ibu. Kalau di lesson study itu biasanya yang dicatat adalah kelakuan perilaku siswa ya, bukan perilaku guru. Tapi kalau dalam observasi supervisi kita catat keduanya, ya kegiatan guru itu seperti apa, kegiatan siswa seperti apa. Tapi kalau di dalam lesson study hanya perilaku siswa. Perilaku siswa itu cepat mengerjakan tugas, perilaku siswa itu ngantuk, nah itu yang dicatat. Tapi kalau dalam supervisi akademik semuanya yang kita catat, ya. Kemudian Bapak Ibu ada pertanyaan seringkali, kita boleh di mana kita duduk sebagai pengawas? Ibu, sebelum pembelajaran dilakukan, Ibu duduklah di pojok yang tidak mengganggu aktivitas PBM. Seperti itu. Tapi juga kalau ruangannya sempit, bagaimana boleh saja sih di sebelah siswa kita duduk, tapi juga tidak mengganggu siswa kita duduk. Seperti itu. Yang sering saya lakukan sih seperti itu. Saya ketika melakukan observasi, ketika dulu jadi pengawas, tidak pernah saya duduk di depan. Karena nanti guru itu akan grogi. Seperti itu. Kita duduk di belakang aja, guru itu grogi. Apalagi kita duduk di depan. Nanti siswanya malah takut juga, karena ada pengawas. Seperti itu. Nah ini ya, Bapak Ibu. Kemudian ketika pasca observasi di sini ya, kita juga tanyakan bagaimana pendapat guru itu tadi, pelaksanaan sudah berhasil atau tidak. Kemudian kita diskusikan hasilnya bagaimana. Kemudian kita berikan motivasi juga ya. Kemudian rencana pengawasan selanjutnya bagaimana. Bapak Ibu, dulu saya punya target kalau saya masuk kelas minimal guru itu nilai pengamatan saya di kelas nilainya paling kecil itu 76. Kalau guru itu kurang dari nilainya 76, maka guru itu harus ngulang ngajar lagi dan saya harus masuk kelasnya lagi. Nah, itulah yang seringkali saya lakukan dan saya tidak akan merasa ini bosan. Karena apa? Itu tugas saya. Seperti itu. Dan ini urutan untuk langkah masuk kelas, observasi kelas seperti ini. Dalam rangka supervisi akademik. Seperti itu. Oke. Itu ya Bapak Ibu. Sekarang kita lihat Bapak Ibu, ketika kita ingin melakukan rencana program akademik, ya supervisi akademik, maka kita harus tulis sama juga ya Bapak Ibu kayak kita bikin RPP ya.
Sama kayak kita bikin RPP, kita harus tulis aspek apa, kemudian tujuannya, ada indikatornya, ada waktunya kapan, terus settingnya di mana, settingnya di kelas ya, seperti itu. Kemudian kita pakai metode apa, ya, atau kita skenario kegiatan sama aja kayak kita bikin RPP ya Bapak Ibu. Umpama apa yang kita lakukan, guru itu ngapain dan seterusnya, sumber dayanya apa saja, terus penilaiannya seperti apa, apakah penilaiannya ada lampiran instrumen yang kita lampirkan, kemudian rencana tindak lanjutnya seperti apa. Nah, itu di rancangan penyusunan RPP seperti itu. Oke. Biasanya Bapak Ibu kita desain dulu biasanya. Kita desain dulu rancangan supervisi kegiatan kita dalam rangka supervisi akademik. Biasanya kita rancang dulu, setelah kita rancang, kemudian selanjutnya kita langsung analisis apakah sudah benar atau tidak, kemudian kita lakukan kegiatan, kemudian kegiatannya mana yang sudah baik, kemudian mana yang belum baik, apakah ada kelemahannya, ataukah ada perbaikan-perbaikan yang perlu kita lakukan. Kemudian kita simpulkan apakah ada rekomendasi. Biasanya itu rekomendasi di instrumen, di paling bawah biasanya kita ada ada lakukan. Jadi apakah kita ulang kembali, apakah sudah cukup, apakah kita nanti pada semester berikutnya. Seperti itu. Oke, Bapak Ibu, dalam membina guru sekarang, berkaitan dengan membina guru, kita perlu melakukan pendekatan. Tadi dikatakan sudah saya singgung ya, ada yang langsung, ada yang tidak langsung. Ada juga yang kolaboratif antara langsung dan tidak langsung, ada juga yang klinik. Satu hal Bapak Ibu, ada supervisi klinik. Supervisi klinik itu adalah bagian dari supervisi akademik. Seperti itu. Kalau dirasa bahwa guru itu mengajarnya belum bagus, maka perlu kita lakukan supervisi klinik untuk meningkatkan kompetensi guru mengajar. Seperti itu, ya. Apakah kita menggunakan metode apa yang paling tepat? Kemudian teknik secara individual, apakah teknik klasikal atau kelompok? Kemudian apakah kita menyusun rencana untuk guru itu, pembinaan terhadap guru itu seperti apa, kemudian juga melaksanakan pembinaannya seperti apa, kemudian menyusun laporannya, kemudian melakukan evaluasi hasil pembinaan dan seterusnya. Bapak Ibu, biasanya ketika kita melakukan perencanaan, biasanya kita lakukan yang menjadi skala prioritas, betul, ya. Ketika kita membuat rencana, biasanya kita analisis dulu kelemahan kekurangannya, apa sih yang menjadi kebutuhan yang akan kita jadikan program atau rencana pengawasan akademik, seperti itu. Nah, setelah itu barulah kita cari skala prioritas yang nantinya kita jadikan lebih dulu untuk kita lakukan pembinaan, seperti itu. Kemudian setelah itu kita analisis, kita buat laporannya, kemudian kita evaluasi seperti itu. Itu ya Bapak Ibu. Nah, saya akan Bapak Ibu mungkin bisa baca ya tentang kasus ya, studi kasus di sini tentang kasusnya Pak Rudi. Saya kasih kesempatan untuk membaca sekitar 1 menit ya, atau 2 menit ya Bapak Ibu. Silakan dibaca. Nanti kita bertanya. Bapak Ibu, setelah membaca nanti Bapak Ibu tolong analisis ya temuan-temuannya tentang tentang permasalahan Pak Amir ya.
silakan ya antara Pak Amir dan Pak Rudi, tolong dianalisis permasalahan apa yang dihadapi ya. Saya kasih kesempatan untuk membaca sekitar 1 atau 2 menit ya. Silakan membacanya. Setelah ini tanya jawab ya. Oke. Bikin kasus ini. Menit lagi, 15 menit cukup untuk diskusi. Mandu Susiana. Susiana. Iya. Boleh, mau nanya ya? Persilakan dia mau bertanya Bu Susiana. Nggak usah suruh nanya. Nggak usah. Biar aja nanti dia nanya sih. Nggak usah. Ini dia udah WA tadi mau nanya ini. Susiana. Oke. Pak Asnar, Bu Puji sama Muhammad Amin. Jadi boleh langsung aja. Oke, Bapak Ibu sekalian, waktunya mendekati berakhir. Kita buka pertanyaan. Tadi saya sudah melalui WA, maksudnya melalui inbox kita sudah ada 5 penanya. Nah, kami persilakan Bu Susiana dari Jakarta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Hindun, ketemu lagi ya Bun ya. Alhamdulillah nih Bu Hindun sering ke MAN 14 nih, waktu itu membimbing PTK guru-guru ya Bu ya. Luar biasa penjelasannya Bu Hindun, ini sangat detail dan sangat teknis, bahkan sampai prakteknya, karena Bu Hindun ternyata pernah berpengalaman sebagai pengawas juga ya Bu ya. Jadi menghayati banget. Subhanallah. Makanya pertanyaan saya yang di atas sebenarnya hampir semua sudah terjawab dari penjelasan Ibu nih. Tapi oke lah, saya akan sedikit, ini kan saya masih bertanya-tanya ya, kita semua tentunya ya, tentang tugas supervisi akademik ini. Tadi sebenarnya saya ingin bertanya ya, kan di madrasah itu kepala madrasah juga kan sudah punya program supervisi akademik. Nah, jadi saya pikir tentu akan sangat memberatkan seandainya kita juga pengawas membuat program yang berbeda gitu dengan yang dilakukan oleh kepala madrasah misalkan. Jadi guru akan sering-sering disupervisi ke kelas, kan sebenarnya tidak terlalu, menurut saya ya, kalau terlalu sering juga tidak terlalu menyenangkan bagi guru gitu ya. Nah, apakah boleh seandainya misalkan program supervisi akademik guru ini
dalam tanda kutip kita sesuaikan dengan program yang dibuat oleh madrasah. Itu yang pertama. Kemudian temuan-temuan dari hasil supervisi ini terhadap guru-guru ini kan menurut saya tidak bisa hanya dilihat pada saat itu saja ya. Barangkali ada data-data lain yang karena kan kalau pengawas melihat hanya pada saat dia melihat di kelas saja, menurut saya kok belum terlalu valid ya Bu ya. Artinya data-data apa lagi yang harusnya kita ketika menilai seorang guru itu kan kalau hanya dinilai saat dia mengajar saat itu sekali itu saja oleh seorang pengawas, kayaknya menurut saya kok kurang valid gitu. Nah, jadi kita pengawas tentunya harus memerlukan data-data lain gitu ya untuk menilai seorang guru nih gitu. Bisa jadi ketika dia mengajar saat itu mungkin dia sedang ada masalah atau dia sedang materi yang dia ajarkan itu memang harus menggunakan pendekatan yang tidak terlalu mungkin guru harus banyak menerangkan sehingga dia mungkin dari segi penilaian penggunaan media, kemudian metode pembelajaran dan lain jadi rendah kan gitu ya. Padahal memang materinya ini mungkin yang hitung-hitungan seperti itu kan kadang memang guru harus lebih banyak memberi contoh dan tidak banyak menggunakan media misalnya. Nah, itu. Jadi data-data lain yang kira-kira bisa digunakan oleh seorang pengawas sehingga dia memberikan penilaian itu lebih komprehensif gitu terhadap seorang guru. Saya kira itu aja sementara ya Bu Indun ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan kedua, ini karena dari Jakarta sudah mewakili satu, kita langsung ke Pak Muhammad Amin. Pak Muhammad Amin dari Jambi. Mana Pak Muhammad Amin? Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada narasumber yang menjelaskan begitu detail dan sangat teknis Bu. Cuman mungkin agak sedikit curhat ini Bu. Semenjak saya menjadi guru dan sampai sekarang jadi kepala madrasah, jelaskan itu tidak saya temui sehingga tadi saya sedikit terpana berkaitan dengan yang Ibu jelaskan dan kalau itu dilakukan mungkin madrasah kita akan menjadi semakin baik. Berkaitan dengan pertanyaan, sebenarnya pertanyaan saya bersama dengan Ibu Susiana tentang sinkronisasi antara program kepala madrasah dengan program pengawas. Nah, kita di kepala madrasah masuk ke kelas, tapi ternyata pengawas tidak pernah masuk ke kelas untuk melakukan apa yang Ibu sampaikan tadi adanya observasi, dan pasca observasi tidak dilakukan itu, Bu. Hanya datang nyelonong lalu pergi. Itu yang terjadi yang sama kita. Lebih pada penilaian secara administratif saja. Jika ada mau pencairan dana sertifikasi, kayaknya pengawas lebih rajin muncul. Nah ini yang terjadi pada kita. Nah ini yang jadi pertanyaan yang kedua, apakah pola-pola seperti ini kita sebagai kepala madrasah bisa punya kesempatan bagaimana ya menyampaikan secara kedinasan tentang apa yang harus dilakukan pengawas kepada madrasah-madrasah kita, Ibu. Ada jalurnya enggak kira-kira kayak gitu? Nah itu aja Bu. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti sementara dua dulu ya Bu ya. Oke. Baik Bu Susi ya. Perlu nggak kita sesuaikan dengan program kepala? Tadi sebenarnya saya sudah singgung, mungkin terlupakan barangkali atau ngomong saya terlalu cepat sudah. gitu. Ya. Kalau tidak salah tadi saya singgung. Jadi ketika kita punya program supervisi, apakah supervisi akademik, apakah supervisi manajerial, sebaiknya memang kita harus sinkronkan dengan kepala. Tadi kan saya katakan bahwa kepala punya kompetensi supervisi. Jadi jangan sampai overlap. Makanya jangan sampai nanti tadi saya katakan kalau kita sering datang ke sekolah atau ke madrasah jadi boring juga guru itu. Apalagi kalau pengawasnya tidak kompeten atau pengawas itu tidak punya citra yang bagus seperti itu. Makanya saya katakan saya berharap dari angkatan ini jadilah pengawas yang punya citra bagus. Ya, bagaimana punya citra bagus? Kita mengerti, tadi saya katakan, kita mengerti tentang regulasi.
kita mengerti tentang regulasi. Semua regulasi yang berkaitan dengan pendidikan, pengawas harus pahami itu. Nah, oleh karenanya itu sangat perlu sekali Bapak Ibu bahwa sebaiknya kita perlihatkan juga kepada guru kita bahwa saya punya program ini. Makanya guru itu akan tahu, oh ternyata pengawas punya program. Makanya ini dalam angka kredit, program ini ada angkanya Ibu. Jadi tanpa membuat program kita tidak bisa melakukan itu. Makanya program ini perlu dibuat, kemudian disesuaikan dengan program kepala. Biasanya kan ada juga kepala yang hanya ini maaf ya, ini ya, mungkin di sini ada beberapa kepala ya. Kepala yang mungkin hanya melihat dari CCTV ketika guru itu mengajar. Tapi ketika pengawas datang ke kelas, dia datang langsung. Karena beda ya, melihat melalui CCTV dengan melihat langsung, itu akan sangat berbeda sekali. Dari segi psikologi akan berbeda bila dibandingkan kita melakukan pengawasan, pengamatan dari CCTV atau pengamatan langsung. Kita lihat di kelas seperti itu. Jadi oleh karenanya perlu ya Ibu dan Bapak, ketika kita punya program, perlihatkan juga, sesuaikan juga dengan program di madrasah yang jadi binaan kita. Seperti itu perlu. Kemudian Pak Amin. Pak Amin di MTSMA ini kepala Pak Amin ya PS Bu. mudah-mudahan MTS oke. Ya ini juga banyak curhat juga ini Pak, bukan Bapak aja yang curhat, seringkali nih bukan dari Jambi aja, dari berbagai daerah ya sering curhat juga ke saya. Pengawas itu di era saya itu Pak masih ketularan juga zamannya Pak Amin. Itu di era saya begitu Pak. Jadi pengawas hanya berhandai-handai dengan kepala, setelah itu pulang. Jadi nggak memeriksa guru, tidak memeriksa lingkungan. Padahal kan 8 standar dia harus keliling tuh, ya. Jadi ada memeriksa juga sarana prasarana, melihat juga tenaga administrasi, melihat juga bagaimana kegiatan administrasi itu sendiri. Tadi kan saya katakan, andai kata kita tidak punya kemampuan untuk mengaudit ya atau juga memeriksa tentang keuangan, itu tentu saja kita pakai orang lain untuk melakukan pembinaan. Tapi satu hal berkaitan dengan berkaitan dengan standar pembiayaan ya, ada keuangan yang sifatnya open management, ada yang sifatnya closed management. Pengawas madrasah jangan ngotot semuanya mau diperiksa. Kita teror. Ini jangan seperti itu. Makanya barangkali Pak Amin punya pengalaman ini. Ada yang closed management, ada yang open management. Kalau seandainya yang open management, silakan kita melakukan observasi sesuai dengan instrumen yang kita bawa. Tapi kalau seandainya yang mungkin ada yang closed management, jangan jadi gosip gitu. Kita cerita kemana-mana ya, sebagai pengawas kita cerita kemana-mana bahwa pengawas itu nggak mau pengawas datang kepala itu tidak mau diperiksa keuangannya dan sebagainya. Itu jangan jadi cerita kita yang seperti itu. Tetap itu binaan kita, dan kita yang tadi kan ada pendekatan atau prinsip kekeluargaan, tetapi kita dekati dengan secara kekeluargaan. Barangkali itu yang memang perlu kita observasi yang sifatnya yang open management saja, yang seperti itu. Nah, mudah-mudahan Pak Amin dan teman-teman yang ada di sini ya, calon-calon pengawas, calon-calon orang super ya yang ada di sini tidak nyelonong gitu aja nih. Ini era satu ya, jangan sampai sekarang era digital kayak sekarang ini kok pengawas cuma datang berhandai-handai. Ini jangan sampai seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi datang ke madrasah, izin dengan kepala sekolah, kemudian kita ngomong sebentar, kemudian kita mau melihat-lihat suasana, melakukan observasi terhadap sarana, terhadap perpustakaan, terhadap laboratorium yang ada, terhadap musola yang ada, karena itu musola atau masjid itu adalah laboratorium agama, jadi itu juga harus diperhatikan yang seperti itu.
Juga masalah lingkungan, masalah penghijauan dan sebagainya. Itu juga menjadi ranah kita yang kita juga boleh memberikan advies kepada sekolah itu. Jangan sampai nanti sekolah itu seperti hutan lingkungannya. Ya. Di Jambi barangkali ini masih banyak pohon ini ya Pak ya, banyak pohon kelapa sawit dan sebagainya. Saya lihat juga di Riau itu kelapa sawit sepanjang jalan gitu ya. Ini masih banyaknya seperti itu. Saya pernah punya pengalaman juga, saya ngajar kurikulum di Pariaman Barat waktu itu. Pariaman Barat itu saya berada ngajar di tengah-tengah hutan kelapa sawit terhadap guru-guru madrasah waktu itu. Nah, pengawas barangkali kalau yang seperti itu mau tidak mau juga harus menyesuaikan dengan metode yang ada. Jangan sampai nanti setiap jam 12 itu listrik nggak ada, listrik padam yang seperti itu. Nanti kita menganggap oh guru itu tidak terampil, guru itu tidak ini, guru itu tidak sesuai metodenya dan sebagainya. Padahal lingkungan di situ memang jam 12 itu listrik mati seperti itu. Nah, kita juga harus sesuaikan. Jadi jangan sampai kita tidak otoriter ya, kita otoriter dan tidak demokrasi seperti itu. Barangkali nanti zamannya Bapak jadi pengawas nanti jangan nyelonong gitu Pak. Mudah-mudahan ya Pak ya bisa lebih bagus lagi. Jadi tidak hanya melakukan observasi administrasi. Itu eranya saya Pak. Baik, masih ada waktu ya? Bu Endah, Bu Ya. Endah dari Jakarta, silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya Ibu Moderator. Salam takzim Ibu Hindun. Ya. Ada dua yang saya mau tanyakan. Yang pertama adalah tentang yang pertama adalah tentang ini Bu, di manfaat perencanaan program supervisi akademik itu ada poin penjamin penghematan serta keefektifan penggunaan sumber daya sekolah. Di situ ada tenaga, waktu dan biaya. Mohon penjelasannya, ini maksudnya apa ya Bu? Itu yang pertama. Yang kedua, di teknis metode supervisi itu ada metode Delphi. Sebetulnya kemarin sudah ditanyakan ke Bu Neneng sih ya. Cuman saya masih penasaran teknisnya gitu loh. Teknisnya metode Delphi itu seperti apa? Apakah hanya mendampingi kepala sekolah dalam supervisi ataukah di situ ada suatu diskusi atau yang mengundang pakar atau apalah seperti FGD atau bagaimana teknisnya? Saya masih penasaran tentang metode Delphi ini, Bun. Makasih banyak, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ya yang terakhir dulu ya metode Delphi ya Bu Enda. Metode Delphi biasanya kita melakukan pembimbingan. Biasanya kita melakukan pembimbingan kepada kepala yang akan membuat TTSP, Mbak, yang akan membuat visi, misi, dan tujuan madrasah. Biasanya kita membimbing dengan menggunakan metode Delphi. Metode Delphi biasanya kita menjaring informasi, kita arahkan kepada kepala sekolah itu untuk menjaring informasi atau juga menjaring pendapat itu mulai dari tukang sapu sampai ke tenaga yang lebih tinggi lagi, seperti mungkin ada komite atau juga ada waka atau juga mungkin ada guru atau juga mungkin ada tokoh masyarakat. Kita mintai semua pendapatnya. Nah, semua pendapatnya itu kita susun, semua pendapatnya disusun ya, kita minta disusun. Kemudian dicarilah skala prioritas yang mana yang memang mendekati dari pendapat-pendapat itu yang nantinya akan jadi regulasi, yang nantinya akan mewakili apakah nantinya akan jadi visi misi tujuan madrasah, yang nantinya akan termaktub di dalam di dalam KTSP itu sendiri atau juga di dalam program sekolah seperti atas program madrasah. Nah, itulah yang nantinya metode Delphi itu bisa kita pakai sebagai pembinaan. Biasanya seperti itu untuk Delphi, biasanya begitu. Mungkin Ibu atau Bapak yang pernah belajar tentang leadership partisipatif.
Itu agak mirip-mirip ya seperti itu. Jadi dijaring semua data yang ada, kemudian dicari skala prioritas. Biasanya pendapat-pendapat yang nanti menjadi skala prioritas nanti itu akan masuk dalam dalam program atau juga dalam KTSP. Biasanya orang yang menjadi yang mengajukan ini ya, yang mengajukan usulan itu kan merasa bangga ya akan merasa bangga. Satu hal ya, saya ketika FGD dulu kaitannya dengan 5 nilai budaya kerja, saya pernah juga usul ada tiga budaya kerja. Ternyata profesionalisme masuk gitu. Saya merasa senang banget gitu ya. Saya akan merasa senang itu dipakai gitu ya. Jadi budaya kerja, profesionalisme seperti gitu ya. Itu kan sama juga ketika ibu juga mengusulkan untuk menggunakan metode Delphi kepada kepala sekolah untuk membuat KTSP atau juga membuat program kerja, maka ada mungkin di antara anggota yang kita mintai pendapatnya akan jadi regulasi di situ. Itu akan jadi senang sekali, akan senang karena pendapatnya dipakai seperti itu. Terus kemudian yang pertama, kalau tadi tidak salah tadi berkaitan dengan dengan pendekatan ya Ibu ya. Ini Bun, yang manfaat perencanaan program supervisi. Manfaat program. Iya. Oke. Ada penjamin penghematan serta keefektifan penggunaan sumber daya. Oh ya. Manfaat program. Oke. Di program tadi ya. Iya. Ada tenaga, waktu, dan biaya itu ya. Iya. Kenapa kok tadi dikatakan diantaranya manfaat dari program itu menghemat biaya? Karena ini ya Bu Enda, kan kita biasanya kalau kita masih mikir-mikir lagi ya, kalau seandainya kita bikin program, kemudian kan kita tinggal ambil aja itu kegiatan itu dari program itu. Kita tidak perlu lagi merancang kembali, kita tidak perlu lagi waktu terbuang dan sebagainya. Tetapi dari program itu, dari perencanaan itu, kita tinggal ambil. Itu yang dinamakan menghemat tenaga dan waktu, seperti itu. Itu yang dikatakan kenapa perencanaan itu menghemat ya, efektif penggunaan sumber daya sekolah dan seterusnya, seperti itu. Itu yang ini ya, yang dikatakan baik dari segi ibu sendiri sebagai pengawas atau juga mungkin kepala madrasah yang jadi binaan ibu, seperti itu. Jadi oleh karenanya sebelum kita melangkah melaksanakan supervisi akademik, sebaiknya kita membuat rancangan program pengawasan seperti itu. Oke ya Bu Endah ya. Barangkali cukup ya. Oke. Waktunya sudah lewat 7 menit. Baik, Bapak Ibu, waktunya sudah lewat dari 7 menit. Kebetulan saya juga ada kegiatan untuk menyusun kurikulum ya ini ya. Jadinya barangkali kita sudahi, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alamin, akhirnya kita sampai di akhir materi ini. Untuk bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, jangan lupa langsung mengerjakan tugas selanjutnya.